Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya mencoba untuk membuat tutorial Verval Majelis Taklim ya. Minggu yang lalu saya sudah membuat tutorial untuk pendaftaran Majelis Taklim bagi pengguna. Sekarang saya coba untuk membuat tutorial verifikasi dan validasi Majelis Taklim bagi teman-teman penyuluh ya. Mudah-mudahan nanti bisa gunakan sebagai panduan untuk melakukan verifikasi dan validasi menggunakan AppSheet ya. Kita kali ini menggunakan AppSheet ya. Kenapa AppSheet? Karena memudahkan saat proses kemudian sampai menjadi dokumen Verval. Oke, kita mencoba linknya ya. Saya sudah menempel AppSheet-nya di layar HP. Mungkin nanti akan kita buat juga tutorial bagaimana cara untuk menempel link tersebut kepada layar HP sehingga kita tidak lagi kehilangan link pada saat melakukan Verval kembali. Oke, kita klik di sini pojok kanan atas ya. Bismillah. Tunggu sesaat, setelah kita klik nanti akan kita diarahkan menuju ke laman dashboard Verval ya di aplikasi AppSheet. Nanti panjenengan bisa melihat beberapa menu, masih proses. Tunggu sesaat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kalau akun panjenengan, akun Gmail yang sudah kita daftarkan untuk bisa mengakses, kemudian sudah pernah menggunakan login dan kemudian tidak keluar ya, tidak logout, nanti otomatis akan seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu login lagi. Tapi kalau misalkan nanti misalkan belum pernah mengakses, akunnya belum pernah mengakses, nanti akan muncul login. Nah, login itu yang kemudian panjenengan menggunakan akun Gmail yang jenengan pakai di HP. Oke, ini kita logout aja ya dulu. Nanti kita tutorialnya itu seolah-olah saya belum mengakses. Saya keluar dulu. Oke, ini login. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan link tersebut panjenengan klik, itu pada saat nanti muncul di laman AppSheet, yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi Verval Majelis Taklim atau mungkin verifikasi Majelis Taklim, karena kita membuat link yang berbeda. Link pertama digunakan untuk 10 atau 9 orang ya, 9 akun. Kemudian yang Verval ini juga mungkin 9 akun. Karena memang dibatasi ya, kita menggunakan yang versi gratis, sehingga mungkin fiturnya sangat terbatas, termasuk yang mengakses dibatasi. Oke, jadi kalau misalkan panjenengan belum pernah mengakses atau pernah mengakses tapi menggunakan logout, itu nanti akan keluar seperti ini ya. Kita login dengan Google atau email, akun email yang kita miliki. Jadi kalau misalkan ada beberapa akun email yang aktif di HP kita, nanti yang tertera juga akan banyak akun yang muncul di sini ya. Ini saya contohkan, misalkan ada akun yang kita gunakan tapi akunnya tidak saya daftarkan misalkan ya. Nanti hasilnya bagaimana? Ya, jadi ada beberapa yang dulu pernah mengakses tapi aksesnya gagal. Peringatannya seperti ini ya, notifnya seperti ini yang muncul di layar itu adalah akses gagal, karena memang akun yang digunakan itu tidak saya daftarkan, tidak saya beri akses. Makanya untuk supaya bisa mengakses itu, mohon nanti akun yang sesuai yang pernah saya sampaikan, bahwa akun yang bisa mengakses di AppSheet untuk Verval itu adalah akun ini bla 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 gitu ya, saya list kemarin itu di grup. Nah, kalau muncul seperti ini ya silahkan rubah akunnya. Ini kan kita menggunakan akun Mr. Juri Ali Muammar ya. Nah, ini kalau tidak diberi akses ya seperti ini, gagal. Tapi kalau misalkan kita ganti change akun, nah menunya di bawah ini ya, change akun, rubah akun, kemudian nanti kita pilih akun yang sudah pernah didaftarkan. Kita mencoba untuk yang memang saya beri akses ya, contoh
Nah, nanti kalau yang sudah diberi akses itu kita pakai untuk mengakses, hasilnya nanti akan muncul dashboard beberapa menu yang ada di dashboard verifikasi dan validasi atau verval Majelis Taklim. Tunggu sesaat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini karena settingannya layar PC, sehingga mungkin tampak kecil ya. Kalaupun nanti misalkan menghendaki untuk di layar HP ya, panjenengan bisa mengklik titik 3 di atas kanan ya, diklik kemudian muncul beberapa menu. Nah, situs desktop ini kan tercentang, ini hilangkan centangannya. Nah, ini akan nanti merubah tampilan layar yang kecil-kecil tadi itu menjadi layar HP sehingga tampak besar. Tapi monggo nanti mudahnya bagaimana terserah panjenengan ya. Ini saya contohkan aja, misalkan panjenengan menghendaki supaya tampilannya itu lebih gede, lebih besar ya, monggo. Nah, seperti ini ya. Kalau menggunakan untuk layar HP, menunya tetap sama ya, tidak berubah, hanya letaknya mungkin yang berbeda. Tunggu sesaat. Nah, seperti ini ya, kelihatan tambah besar ya. Oke. Kemudian di atas itu ada menu, ada 4 menu ya, menu view permohonan, rekam verbal, rekomendasi, kemudian daftar SKT. Yang di bawahnya itu adalah untuk memfilter nama kecamatan, sehingga nanti yang muncul di 4 menu di atas itu tadi adalah data-data yang ada dari kecamatan yang panjenengan pilih. Kemudian yang di bawah sendiri itu ada dashboard smart. Nah, ini misalkan nanti untuk kembali ke tampilan menu seperti ini tuh panjenengan bisa klik dashboard smart. Misal contoh, kita pernah atau kita sudah mengklik, kita berada di menu view permohonan, sehingga melihat data yang di view permohonan seperti ini ya. Kalau misalkan ingin kembali ke tadi halaman dashboard, itu panjenengan bisa klik yang bawah ini ya. Ini kalau yang tampak layar HP ya, panjenengan bisa klik seperti ini yang bawah dashboard smart, sehingga nanti kembali kepada posisi layar yang awal ini. Nah, di view permohonan itu adalah data-data, isian data atau data majelis taklim hasil inputan yang dilakukan oleh pemohon melalui formulir atau Google Form. Jadi kalau pemohon itu mengisi formulir Google Form, kemudian sampai dengan selesai submit, kirim, itu datanya masuk di view permohonan. Dan bagi pemohon itu link atau laman yang kita sediakan berbeda dengan yang untuk verbal ya, sehingga untuk yang di verbal itu pemohon tidak bisa menjangkaunya karena memang ditugaskan hanya untuk teman-teman penyuluh. Nanti di pemohon itu hanya bisa melihat hasil saja, hasil di daftar SKT. Nah, jadi datanya satu, database-nya satu, hanya sarana yang untuk bisa membuat data itu berbeda-beda. Satu, yang pemohon itu mengisi formulir, kemudian outputnya adalah surat permohonan dan formulir pendaftaran. Tapi kalau di petugas verbal itu adalah merekam data verbal, outputnya adalah nanti bukti verbal sama rekomendasi, itu aja dua. Kemudian yang daftar SKT sama ya, daftar SKT itu disediakan buat pemohon untuk bisa melihat, memantau proses waktu prosesnya, kemudian hasil SKT, tapi tidak bisa mendownload, tidak sediakan fasilitas untuk mendownload. Tapi kalau yang dari F-sheet petugas itu bisa mendownload SKT, dokumen SKT yang kemudian nanti panjenengan bisa serahkan kepada pemohon. Nah, di menu rekam verbal itu adalah menu yang digunakan untuk merekam data baru pada saat panjenengan melakukan tahapan verbal. Di sana ada input untuk data-data profil majelis taklim, kemudian hasilnya panjenengan bisa download atau dicetak dalam bentuk hard copy, begitu ya. Artinya dalam bentuk dokumen, menjadi dokumen outputnya. Kemudian rekam rekomendasi. Nah, ini untuk merekam data atau tahapan bahwa setelah dilakukan verbal dan direkomendasikan untuk
diterbitkan SKT itu didukung dengan rekomendasi dari KUA yang di sini kita sediakan untuk bisa melihat ya secara sistematika. Itu kami yang di kantor itu bisa melihat bahwa verbal dibuat, rekomendasi juga dibuat. Artinya apa? Kewajiban kami untuk kemudian membuat SKT majelis taklim. Itu ya Bapak Ibu. Jadi view permohonan untuk melihat bahwa majelis taklim mana yang kemudian sudah mengajukan permohonan. Kalau misalkan datanya atau dokumennya itu sudah dicetak sendiri oleh pemohon dan kemudian dibawa ke KUA, panjenengan bisa melihat formulir itu sebagai dasar kemudian membuat rekam verbal. Tapi kalaupun misalkan tidak, panjenengan bisa mengkonfirmasi bahwa sudah pernah mengisi atau belum. Nah, kalau sudah pernah mengisi, jawabannya sudah pernah mengisi, panjenengan bisa melihat hasil isiannya di view permohonan. Sehingga misalkan panjenengan akan melakukan rekam verbal itu, panjenengan bisa mengambil data dari nomor registrasi ya, dari nomor registrasi formulir itu, kemudian panjenengan melakukan verbal dengan data kunci adalah nomor registrasi. Nah, di sini kan ada kolom kecamatan, ada kolom registrasi, ada kolom nama. Nah, data kunci yang dipakai untuk membuat rekam data verbal adalah data nomor registrasi tersebut ya. Contoh misalkan ini geger. Nah, oke lah, ini saya contohkan nanti untuk saya pakai coba bilang kenceng aja ya, bilang kenceng. Oke, bilang kenceng ya. Nah, bilang kenceng ya, nanti data yang ada di seluruh menu, 4 menu ini adalah data-data yang ada di kecamatan Bilang Kenceng. Contoh misalkan kita melihat dari, nah ini Bilang Kenceng. Nah, saya kemarin pernah ya, saya mengisi menggunakan tutorial, saya pakai tutorial yang dari versi pemohon itu. Saya menginput majelis taklim yang dari Bilang Kenceng yang namanya Al-Ikhlas. Nah, ini saya simulasi ya, saya simulasi untuk menginput data majelis taklim dengan menggunakan nama misalnya Al-Ikhlas, kemudian di wilayah Bilang Kenceng. Nah, ini datanya yang paling bawah ini ya. Nah, ini kita pakai. Oke, ini kita pakai. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian bisa mengambil data yang dari pemohon? Panjenengan mudah saja ya, supaya nanti ketika kita membuat rekaman verbal itu kita mudah. Jadi panjenengan bisa melihat ini, klik datanya, kemudian panjenengan, nah ini data detail ya, data detail ini keluar, kemudian panjenengan bisa blok, bisa copy di blok. Kenapa di blok ya? Kita bisa, kalau di HP kan kita bisa ada fitur untuk mengcopy. Kita copy, kita salin. Nah, ini kita kemudian kembali ke menu yang dashboard awal ya. Kita klik dashboard smart yang paling bawah ini, yang di bawah ini ya. Dashboard smart kita klik. Nah, kan kita sudah melihat lagi halaman dashboard yang kita bisa melihat seluruh menu yang ada di fasilitas verbal. Kita pilih rekam verbal. Pilih rekam verbal, kemudian Al-Ikhlas kayaknya belum ada ya. Oke, kita tambahkan. Menunya di bawah ini ya, ada icon plus warna biru, kita pilih, klik, sentuh dengan tangan, klik. Nah, nomor registrasi harus kita isi. Nah, supaya tadi kenapa kita copy, memudahkan bagaimana supaya kita nanti ketika memasukkan nomor registrasi itu tinggal klik. Nah, karena datanya sudah otomatis keluar. Nah, sesingnya kita tempatkan di kolom sesing, kemudian kita tempel. Nah, seperti ini, dan hasilnya kan akan kemudian menunjukkan data yang sesuai dengan yang kita isi. Oke, kita kemudian pilih klik. Nah, setelah kita klik, insya Allah ya data yang berkenaan dengan nomor registrasi ini kita akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kalau kita melihat di view permohonan, nama Al-Ikhlas, Kecamatan Bilang Kenceng, Desa Gendongorejo, sudah tepat ya, Jalan Ahmad Yani, sudah betul sesuai, hanya RT-nya. Nah, kenapa kemudian ini kosongi ya? Setidaknya ketika verbal itu kita konfirmasi dulu apakah ini sudah betul.
artinya data alamat, data RW, data RT itu sudah sesuai atau belum. Mungkin termasuk yang jalan, itu harus nanti disesuaikan, termasuk mungkin nama majelis taklim ini sudah sesuai atau belum, al-ikhlas kira ada spasi atau tidak. Nah, nanti mohon dikonfirmasi secara detail ya, sehingga nanti ketika sudah jadi tahapan di data rekam verbal, rekam rekom, kemudian sampai juga ada SKT itu sesuai, tidak ada kesalahan, itu maksud saya. Sehingga nanti tidak ada komplain setelah SKT itu terbit, nanti dikomplain misalkan ini alamatnya salah, ini nama jalannya salah, ini dusunnya salah, bla 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 dan sebagainya ya. Karena memang sering itu kita memang alami ya di tingkat kabupaten, setelah eksekusi SKT jadi itu baru kemudian ada pemohon yang menyampaikan bahwa ada kesalahan data. Nah, padahal kita merasa kalau prosesnya sudah melalui tahap verbal, tahap rekom, mestinya ini kesalahan itu bisa diminimalisir atau dihindari pada saat verbal kan begitu. Sehingga mohon nanti di tahap ini panjenengan mengkonfirmasi ulang apakah sudah betul atau belum data yang diberikan. Misalkan tadi 02 ya, kita juga isi 02. Nah, ini kan di formulir yang diberikan dari pemohon itu kan panjenengan pegang ini. Kalaupun itu dicetak loh ya, dicetak ditandatangani, artinya kalau sudah ditandatangani oleh pemohon berarti data itu sudah dinyatakan betul. Itu ya. 02 02. Kemudian nama ketua. Nah, karena ini adalah simulasi, mungkin ini kita bisa, yang penting prinsipnya panjenengan paham ya alurnya ini. Jadi ini seolah-olah kita anggap sudah sesuai gitu aja. Kalau sudah sesuai, panjenengan pilih sesuai. Kemudian jumlah pria misalkan ada 20, kemudian wanitanya 0. Udah, cepat aja ini ya. Kemudian jamaahnya 0. Kemudian jumlah jamaah akhirnya menjadi 20. Jadi 20 tambah 0. Kemudian kegiatan majelis taklim ada berapa? Misalkan ada satu kegiatan per pekan, atau mungkin per bulan, atau mungkin per minggu, atau mungkin per apa ya, nanti sesuaikan dengan yang di hasil cetakannya nanti bisa misalkan di formulir bukti verbal itu panjenengan bisa menghapus, atau bukan menghapus, mencoret yang tidak perlu. Artinya satuannya itu bisa per minggu, per bulan, dan per selapanan. Pilih salah satu. Nah, kemudian nama lengkap ustadzah. Nah, ini kita simulasikan namanya gun gitu aja. Nah, mohon nanti untuk nama kitab itu jangan pastikan diisi ya, karena memang majelis taklim jadi kegiatannya mesti ada semacam edukasi, pembelajaran, pengajian, dan referensi buku yang dipakai temanya tentang apa saja. Ini kita masukkan tentang tema ya, bukan nama kitab, bukan judul kitab, tapi tema. Jadi isi daripada kitab itu tentang apa misalkan, atau ustadz ini membawakan pengajiannya temanya tentang apa misalkan, kajiannya tentang apa. Nah, mohon nanti diisi ya. Nah, di sini ada opsinya, ada beberapa opsi, ada 4 ya, ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis, ada fikih, ada tasawuf. Misalkan memang temanya tentang fikih ya silakan fikih. Begitu ya, sama ya untuk ustadz yang kedua dan ketiga. Silakan dipilih sesuai dengan kajiannya ya. Nah, tipologi tempat bisa panjenengan lihat ya di lapangan, misalkan memang tempatnya di musola, kalau memang di perumahan ya perumahan. Kita simulasikan ini tempatnya perumahan sesuai dengan yang ada di simulasi kemarin ya, pemohon karena mengisi perumahan ya perumahan. Kemudian perlengkapan masjid taklim ini panjenengan bisa melihatnya di lapangan apakah memang tersedia audio, atau mengkonfirmasi saja cukup. Tapi prinsipnya ini diisi ya, kalau ada audio, sound, peralatan seni, mungkin hadroh, ya itu kan masalah seni ya, mohon itu diisi. Kemudian buku mesti ya, karena memang ada pengajiannya, mestinya referensi itu ada. Dan klik down. Kemudian input metode kegiatan, apa kegiatannya, kajian kitab, ceramah, diskusi, sholawatan, atau memang semuanya ada, pilih semuanya. Itu ya, mudah ya. Nah, kemudian lokasi majelis taklim. Nah, ini memang fitur yang baru yang belum pernah ada sebelumnya ya.
Artinya apa? Dulu ketika kita menggunakan verbal dengan manual itu sangat apa ya, kalau menyusahkan sebenarnya juga tidak, tapi begini, ketika panjenengan itu harus ke lapangan kemudian tidak dapat rekaman secara langsung, nah ini kan jangan perlu menyalin atau mengisi formulir eh, lagi, sehingga mungkin termasuk apa ya, isian titik koordinat itu ngisinya itu manual. Nah, tapi dengan fitur ini insya Allah panjenengan cukup ketika panjenengan menggunakan sarana ini, panjenengan langsung bisa mengkonfirmasi dan menentukan titik koordinat di mana Masjid Alim itu berada. Cukup dengan menggunakan fasilitas AppSheet ini. Insya Allah lebih mudah ya, lebih mudah, lebih cepat. Ketika di lapangan panjenengan langsung bisa merekam data, kemudian sampai mengirim data, kemudian kami langsung bisa menerima saat itu juga. Ketika misalkan data ini panjenengan save, ini data kemudian langsung kami terima. Ya begitu ya kecepatan, kecepatan proses kerjanya dari sistematika yang kita bangun itu sedemikian rupa. Termasuk bagian inovasi ya, memang kita membutuhkan itu karena kita memang kolaborasi. Jadi yang di lapangan panjenengan, yang tahu panjenengan menginformasikan kepada kami kemudian menerima data secara langsung. Nah ini artinya perubahan sistematika kinerja proses yang mungkin lebih cepat daripada yang versi sebelumnya, atau mungkin langkah-langkah sistematika yang sebelumnya. Nah, di lokasi Majelis Taklim panjenengan klik pin yang berwarna hitam ya, pin map yang berwarna hitam ini, klik itu. Tunggu beberapa saat masih proses. Mohon maaf ya karena memang agak serak-serak, terganggu. Nah, di AppSheet ini pada saat panjenengan klik, aplikasi akan mencari titik koordinat kita. Jadi menentukan titik koordinat kita. Pin map ini yang naik turun yang berwarna merah ini secara otomatis itu mendeteksi keberadaan kita, sehingga misalkan kita itu berada di tempat rumah pengurus atau di tempat tepat di kegiatan Masjid Taklim, misalkan di musola ataupun madrasah ataupun hotel ataupun pabrik, itu sudah menunjukkan tempat kita berada. Sehingga kita tidak perlu menggeser-geser ya. Dan kemudian angka yang tertera pada tab di sini ya, itu sudah menunjukkan latitude dan longitude. Sehingga mohon maaf mungkin yang ini lebih membantu ya kita lah panjenengan di dalam proses rekam verbal, kemudian kami pada saat menerima data verbal panjenengan. Nah kemudian yang berikutnya adalah panjenengan kami konfirmasi apakah Masjid Taklim ini direkomendasikan untuk diterbitkan SKT, karena proses di awal tadi sudah panjenengan isi ya, atau konfirmasi kepada YBS sebagai pemohon. Kira-kira kalau sudah betul ya, mestinya kalau data sudah betul ya kita rekomendasikan, kita pilih ya. Nah, kemudian ini siapa validatornya atau verifikasi dan validasi, mestinya validator ya panjenengan ya petugas ya. Nah kalau ini tadi karena di wilayah kecamatan Pilang Kenceng ya, kita bisa pilih daripada teman-teman yang ada yang bekerja di wilayah kecamatan Pilang Kenceng, misalkan Mbak Zul sama Gus Rosif ya. Ya monggo, misalkan ini yang ke lapangan adalah Mbak Zul ya pilih Zul. Nah ini bisa contohkan Mbak Zul. Nah, kalau sudah sesuai dan selesai ya silahkan klik save. Oke, karena ini harus diisi ya, mohon maaf, jadi semua data itu harus kita isi. Kalau tidak diisi ya tidak akan bisa disimpan. Oke, ini angkanya 0 aja karena 0 kan termasuk angka. Coba kita isi ya. Jadi kan kita lewati ya, coba kita isi. Nah, oke, jadi
meskipun sudah tampak 0, tapi kalau tidak kita ketik angka 0 itu seolah-olah itu tidak diisi, sehingga mungkin tidak bisa disimpan. Nah, makanya nanti kalau misalkan menemukan seperti tadi ya, misalkan jamaah pria itu 20, jamaah wanita kok memang tidak ada jamaah wanita, berarti kan memang 0. Tapi 0 itu harus kita rekam menggunakan angka 0 juga, sehingga bisa dilanjut ke save atau bisa disimpan. Nah, sudah terjadi ya inputan data, yaitu tambah ya tadi al-ikhlas yang paling bawah ini. Al-ikhlas ini hasilnya dari tahapan kita tadi saat kita verbal ya, kita rekam, dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dengan AppSheet ini panjenengan secara langsung otomatis itu kemudian bisa membuat sebuah dokumen data bukti verbal. Tempatnya di mana? Panjenengan klik di sini ya. Panjenengan klik yang tadi yang paling bawah ini ya, karena tadi kita menghasilkan data yang paling bawah ini al-ikhlas. Panjenengan bisa klik, kemudian ditampilkan detailnya dari rekaman kita tadi ya. Nah, ini detailnya rekaman yang sudah kita lakukan, kita hasilkan. Nah, kemudian kalau ini berlanjut untuk mencetak bukti yang pada saat nantinya akan ini diserahkan kepada pemohon untuk dibawa pada saat mengajukan surat permohonan SKT ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Nah, ini harus dicetak. Jangan cetaknya di sini ya. Ada fitur download warna biru di atas ya, download, klik download. Nah, kemudian terbentuk nama file. Nama filenya adalah memang nomor registrasi ya. Nomor registrasi nama filenya dan berekstensi PDF. Panjenengan klik di sini. Nah, ini kalau kita dengan menggunakan HP kan secara langsung kita akan mendownload. Nah, AppSheet dokumen verbal, ini nama filenya seperti ini ya. Nah, kalaupun nanti misalkan panjenengan ingin merubahnya juga bisa ya, kita blok seperti ini, kita merubah misalkan nama al-ikhlas verbal gitu, atau verbal al-ikhlas, supaya panjenengan tidak susah untuk mencari nanti hasil downloadannya, nama filenya tadi, supaya panjenengan lebih mudah mengenali itu. Panjenengan ganti saja namanya misalkan ya, nanti untuk nama terserah panjenengan, tapi ini saya atau kami simulasikan dengan nama verbal al-ikhlas gitu ya. Kita kemudian download. Nah, klik download. Nah, setelah klik download, nanti hasil download akan ditampilkan seperti ini ya. Ini kalau memang settingannya di HP panjenengan pada saat perintah download itu ditampilkan dulu hasil downloadannya, seperti itu ya. Sehingga nanti kita juga akan langsung bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan formulir verifikasi, dan ini memang bukti yang kita minta pada saat nanti pemohon itu mengajukan surat permohonan majelis taklim, sehingga kita perlu bukti ini. Jadi memang ini harus dibawa. Nanti skemanya mungkin akan kita rubah ya, karena mungkin supaya tadi majelis taklim itu pihak majelis taklim tidak warawiri dari rumah ke KUA, balik lagi ke rumah, kemudian berangkat lagi ke kantor. Jadi nanti kita koordinasi dengan operator atau pengembang daripada aplikasi Sitam atau Mas Beji, Mas Bas. Saya minta untuk dibuatkan fitur untuk bisa mengupload dari KUA, sehingga nanti cukup ke KUA, kemudian seluruh data permohonan, verifikasi majelis taklim, dan rekomendasi dari KUA itu bisa diupload dari KUA, yang kemudian nanti kita bisa terima di kantor. Nanti kita proses SKT-nya dan kemudian kita kirim kepada KUA. KUA nanti kemudian mencetak dan menyerahkan kepada pemohon. Nanti kira-kira skemanya seperti itu. Mohon doanya. Nah, ini ya, kita sudah selesai untuk tahapan verbal, sehingga nanti misalkan ini kemudian dicetak ya, silakan dicetak, dikirim ke PC kemudian dicetak ya. Yang penting ini ditandatangani ya, mohon nanti untuk yang pemohon juga tanda tangan, yang kemudian di petugas juga tanda tangan, diberi tanggal dan bulan dan tahun. Jadi supaya lebih detail ya, artinya bertanggung jawab atas dokumen yang kita terbitkan.
Demikian mungkin ya untuk tahapan verbal. Selanjutnya kita kembali ke menu ya. Di menu tadi ya kan ada 4 menu, ada menu view permohonan, menu rekam verbal, kemudian rekam rekomendasi. Tugasnya kurang satu lagi untuk panjenengan sebagai verbal ya. Kita kembali ke halaman dashboard. Kita masuk ke halaman dashboard dengan pencet atau klik di dashboard smart ini ya, yang bawah ya. Nah, ini kemudian muncul lagi di dashboard ini ada 4 menu. Tahapan berikutnya adalah rekam rekomendasi. Nah, kalau memang verbalnya sudah selesai dan kemudian direkomendasikan, panjenengan kemudian rekam dokumen daripada surat rekomendasi. Sebetulnya di sini kita sediakan rekomendasi yang sudah, artinya surat yang outputnya itu dalam bentuk surat yang bisa dicetak, tapi karena ada beberapa KUA yang mungkin membuat form surat itu memang berbeda dari yang kita sediakan, makanya kemudian kita batalkan. Sehingga yang ini cukup membuat atau menginput nomor surat yang dari KUA sama tanggal surat itu aja. Sama ya, yang kita input di sini adalah data kuncinya tetap nomor registrasi, supaya nanti dari tahapan permohonan sampai tahapan verbal sampai tahapan rekom sampai tahapan SKT itu menggunakan data kunci yang sama. Kalau kuncinya sama, seluruh data yang ada di dalam data ID-nya itu akan menunjukkan data-data yang sama pula, sehingga tidak ada cacat atas prosesnya ya, sampai dengan hasil akhir output itu tidak ada cacat. Artinya tidak ada cacat itu tidak ada kesalahan data gitu loh. Oke, kita pilih di sini nomor registrasi dulu, kita masukkan sama seperti tadi yang di verbal ya, kita tempel nomor registrasi, kita pilih. Nah, datanya kan sudah sesuai ya. Tinggal masukkan nomor surat dari KUA, misalkan B, karena biasanya menggunakan B ya. B nomor misalkan 32 garis miring ya, garis miring misalkan KUA, biasanya kodenya seperti ini ya, KUA titik 13 titik 34 titik kode KUA berapa ya, kurang kenceng mungkin saya nggak begitu hafal. Nanti disesuaikan ya, garis miring kemudian garis miring bulan, garis miring tahun. Ini contoh saja, ini nanti kita akan hapus. Kemudian masukkan tanggal surat, misalkan diterbitkan hari ini ya, berarti pilih hari ini gitu ya, setel. Nah, kemudian nama kepala di KUA Pilang Kenceng, nama kepala yang masih aktif adalah Bapak Suyanto ya. Nah, seperti ini kita pilih, kemudian kita save. Udah selesai sampai dengan itu aja tahapannya. Jadi mohon nanti setelah verbal rekomendasinya pun mohon untuk di input ya, hanya nomor saja, nomor, sehingga nanti kita bisa melihat ketika kita memverifikasi data yang masuk, berkas yang masuk itu apakah nomornya sama atau tidak, kan begitu. Hanya untuk mencocokkan saja sebetulnya, tapi setidaknya ini kan bagian dari verifikasi dan validasi, sehingga data harus memang benar-benar sama. Saya kira itu ya untuk tahapan verbal dengan menggunakan AppSheet, dan ini menggunakan HP ya, insya Allah HP itu bisa membantu kita dalam rangka untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas kita. Setidaknya misalkan kita tidak ada di kantor, itu ketika kita di lapangan yang kita bawa adalah HP pun bisa digunakan untuk sarana kerja dalam rangka untuk melayani tahapan-tahapan sistematika pekerjaan, dan itu outputnya sangat ditunggu oleh pemohon. Mohon juga nanti misalkan karena ini sudah kita berikan tutorial, jadi setidaknya misalkan ada persoalan ya mohon dilihatlah tutorialnya supaya nanti tidak terjadi miss. Kemudian saya mohon nanti bersegera, misalkan ada memang Mas Talima sudah mengisi kemudian mengkonfirmasi saya sudah mengisi ya, mohon itu segera dilayani ya, verbalnya segera dibuat, rekomendasinya segera dibuat, dan kemudian diserahkan kepada pemohon. Syukur-syukur nanti kalau sistematika yang nanti kita rencanakan cukup mengirim surat permohonan dari pemohon itu melalui KUA, itu insya Allah akan lebih cepat dan bisa lebih membantu.
Saya kira itu, mohon nanti ada komen, usul dan sebagainya silakan nanti ditulis komen di bawah ini ya. Silakan, yang penting sifatnya konstruktif, membangun kolaborasi kerjasama yang sistematis dan mestinya lebih cepat, dan itu yang kita tunggu dari masukan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.